Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kelinci. Oke teman-teman, kali ini saya akan berikan beberapa jawabannya dari pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Kali ini saya akan kasih pakan kelinci malam ya, ini pulang kerja jadi sama jawab pertanyaan. Oke, langsung saja ya teman-teman. Ini saya bikinkan video agak panjang. Langsung saja saya jawab pertanyaannya, yang dimana teman-teman ada yang bertanya seperti ini, Bang, kandangnya boleh dibeli ya. Ini guys, ini untuk kandang kelinci, hobi kelinci. Sementara saya tidak jual kandang dulu ya teman-teman, karena kandang saya ini termasuk masih kurang banyak ya teman-teman, yang kesana masih belum jadi. Ini masih bikin banyak lagi di sini. Nah itu kayunya sudah ada, ramnya sudah ada, talangnya sudah ada, kemudian tinggal eksekusi teman-teman. Nah itu pertanyaan yang pertama, untuk kandang kelinci dijual enggak di kandang hobi kelinci. Sebenarnya mudah sekali teman-teman untuk bikin kandang seperti ini ya teman-teman. Jadi cukup bikin satu kotak ya. Ini tingkat 3 bisa dibongkar, jadi yang atas bisa ditaruh bawah, yang tengah bisa ditaruh bawah, yang bawah ya tetap di bawah. Jadi teman-teman banyak sekali yang minat ya kandang hobi kelinci ini. Mudah sekali pokoknya bikinnya itu. Ini saja bikinnya sudah kurang lebih 4 bulan ya baru jadi segini, karena saya bikinnya satu kotak gitu. Saya cicil pulang kerja sebelum berangkat kerja itu. Nah jawaban pertama sudah saya jawab ya, pertanyaan pertama maksudnya. Yang kedua ya, pertanyaan yang kedua sambil kasih pakan kelinci ya teman. Ini saya bikinkan video agak panjang ya, karena jarang upload karena ya kesibukan ya teman-teman. Kemudian pertanyaan yang kedua teman-teman ya, pertanyaan yang kedua yaitu, Bang, kapan beli kelinci jenis rek? Nah kan teman-teman sering sekali ya lihat channel saya, karena dulu saya ada video mau ganti rek atau nambah jenis kelinci rek. Nah ini saya masih proses ya teman-teman, pilah-pilah jenis atau pelihara rek yang lokal atau yang bagus, itu masih pilah-pilah ya teman-teman. Jadi kandangnya juga masih, yang ini alasnya belum jadi teman-teman. Jadi sedikit demi sedikit nanti kalau ada postingan kelinci yang bagus ya langsung dibeli ya teman-teman. Jadi harus dipilah-pilah kalau pilih bibitan. Kalau nggak pilih bibitan, pilah-pilah ya nanti nyesel di belakang ya. Nanti kalau misalkan dapat induan misalkan di akhir dari peternak kemudian dijual harga bibitan, kita yang rugi ya teman-teman. Jadi itu termasuk hati-hati untuk memilih bibit teman-teman ya. Untuk memilih bibit kelinci harus benar-benar sabar, karena kalau salah pilih ya nanti kita rugi sendiri teman-teman, pasti itu. Misalkan ya tadi induannya sudah akhir, kemudian teman-teman beli ya, akhirnya rugi pakan, memelihara lama tapi tidak produksi atau produksi tapi hasilnya jelek, itu bisa ya teman-teman. Kemudian beli sapihan kemudian sapihannya kemudian mati. Nah itu juga sering ya terjadi, karena beberapa teman-teman yang beli sapihan banyak yang tidak bisa ya untuk memelihara. Jadi nanti saya belinya usia 3 bulan ke atas ya teman, dan tidak lebih dari usia 6 bulan. Jadi 3-6 bulan. Banyak sekali sebenarnya postingan itu kelinci rek, tapi belum ada yang srek ya teman. Saya carinya ingin jenis rek yang broken black dan triko ya, itu target saya untuk jenis rek. Kemudian untuk jenis NZ saya targetnya jenis NZ red ya, yang warnanya merah itu loh, yang warnanya merah, dan NZ putih yang
benar-benar NZ ya, kan ada ya teman-teman ya, ada jenis lokal putih mata merah tapi sama pembeli itu malah dinamakan NZ ya, jadi ketipu. Pernah juga seperti itu dulu, bilangnya NZ, ternyata ada peternak NZ, kemudian ini bukan NZ bang ya, jadi salah memilih kelinci. Sebelumnya ada ya video cara membedakan NZ dan kelinci lokal yang mata merah, itu ada. Jadi teman-teman biar tidak ketipu kalau misalkan ingin beli kelinci jenis NZ ya, jadi teman-teman bisa lihat video saya perbedaan kelinci NZ dan lokal putih mata merah, itu ada ya teman-teman. Jadi teman-teman banyak sekali ya variasi jenis kelinci itu, Haila, kemudian NZ, Haikul, lah itu banyak sekali ya ciri-cirinya. Tapi sudah saya jelaskan semuanya di channel saya ini, tinggal scroll ya antara kelinci NZ, kemudian Haikul, Haila, lokal. Nah, banyak sekali ciri-cirinya. Teman-teman jangan sampai ketipu ya kalau beli jenis-jenis itu. Maka dari itu saya masih fokus jenis rek ya, karena jenis rek itu mudah sekali. Ini jenis rek asli atau blasteran itu pasti ketahuan ya. Kalau kelinci pure ya pasti ada pedigree-nya. Kalau nggak ada pedigree-nya ya mungkin apa ya namanya, pet ya, pet apa-apa itu ya namanya. Saya sih belum mencoba untuk kelinci yang mahal-mahal. Kelinci saya ya seperti ini, yang penting itu hobi ya saya, yang penting itu saya punya kelinci, target saya kelincinya banyak, dah itu aja. Kalau jenis yang bagus-bagus mahal-mahal kontes-kontes itu belum minat ya saya teman-teman, karena ya itu dana ya, tetap cuan, nah itu ya tetap cuannya yang belum ada teman-teman. Jadi saya masih fokus yang harganya terjangkau teman-teman. Misalkan teman-teman yang ingin ternak jenis-jenis bagus ya silahkan, kalau dananya banyak ya teman-teman, karena kalau dananya sedikit jangan dipaksa, apalagi hutang, wah nggak bagus sekali teman-teman untuk usaha ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya teman-teman, pertanyaan selanjutnya yang berhubungan tadi ada yang bertanya yaitu tentang sistem penjualan sapihan teman-teman. Jadi sistem penjualan sapihan itu ada cara ya untuk menjual sapihan, yaitu dengan cara umur 45 hari dikeluarkan teman-teman. Jadi nggak usah nunggu kelinci lebih dari 2 bulan. Itu kalau misalkan sistem penjualan sapihan ya. Jadi kelincinya umur 1 bulan disapih, sapih bisa induk tapi masih dikasih maksudnya masih disusukan sama induknya, seperti penjelasan video sebelum ini. Kemudian indukannya dikawinkan, kemudian indukannya hamil lagi. Nah seperti itu. Jadi sistemnya jual sapihan. Jadi teman-teman bisa meraup omset dari jual sapihan. Itu sangat mudah sekali. Dimana jualnya ya tetap ya di online. Kalau enggak teman-teman harus beranikan jual di pinggir jalan ya, biasanya tempat-tempat yang ramai. Insya Allah ya kalau jenis kelinci itu, kalau imut banyak sekali peminat di jalan itu. Kadang orang kan nggak tahu ya yang dimana ternak kelinci. Jadi kalau kebanyakan teman-teman yang masih jualan di jalan itu omsetnya banyak ya, dan kebanyakan juga kelincinya yang dijual ya sapihan ya, seperti ini kecil-kecil seperti ini itu imut-imutnya kelinci teman-teman. Jadi banyak sekali peminat biasanya membelikan anaknya ya untuk buat mainan, untuk ya main-main ya, seperti itu. Nah itu sistem cara jual sapihan, atau dijual di grup ya, terutama Facebook. Teman-teman nggak usah fokus di grup kelinci ya, teman-teman misalkan ada grup rame, misalkan ya ada misalkan di tempat saya itu ada Radio Andika, itu kan info-info tentang berita ya. Jadi langsung saja ketik di komentar,
di komentar itu bisa ditawarkan, monggo minat kelinci lucu-lucu. Nah, nanti ada komentar lainnya, pasti ada juga pembelinya. Nah, pokoknya posting di grup yang rame, yang misalkan bebas ya, bebas posting, itu pasti ada pembeli itu. Saya sering seperti itu, jadi banyak sekali yang pembeli itu bahkan bukan dari ternak, bahkan kebanyakan itu orang yang mau membelikan kelinci ke anaknya, teman-teman. Jadi banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, ada pertanyaan juga ya, ini privasi ya, tapi saya buka di sini teman-teman. Untuk gaji YouTube, wah ini guys, ini pertanyaan yang privasi tapi saya jawab ya teman-teman. Nah, untuk channel hobi kelinci teman-teman ya, kenapa saya tetap upload channel hobi kelinci ini, karena tujuan saya ya nge-share ilmu atau bagi ilmu ya teman-teman. Bagi ilmu tuh dalam arti bukan saya pinter ya, bukan saya pinter kemudian saya bagi ilmu, itu enggak, cuma ilmu yang saya praktekkan dan bisa menjadikan kelinci bagus, sehat, itu saya share ya. Jadi tidak sok pinter atau gimana ya, tujuan saya cuma share apa yang saya praktekkan ke kelinci itu bagus, itu aja teman-teman ya. Kemudian hasil di YouTube bagaimana? Nah, untuk hasil di YouTube biasanya saya kurang lebih 10 bulan sekali guys ya. 10 bulan sekali saya menghasilkan uang minimal maksimal ya 1,4, minimal 1,3. Karena di YouTube itu misalkan cair itu minimal 1.300.000. Nah, ini saya share ya karena videonya panjang. Kalau misalkan sempat lihat video ini, saya jabarkan ya untuk YouTube saya. Jadi hasilnya itu 10 bulan sekali gajian. 10 bulan guys, bukan setiap bulan ya. Jadi karena subscribe-nya masih sedikit, penontonnya masih sedikit, hasilnya pun lama. Jadi tidak sesuai yang dibilang teman-teman, sering upload video biar dapat AdSense banyak. Wah, enggak ya teman-teman. Saya jujur itu 10 bulan sekali. Jadi dapat uang kalau sudah menembus 1.300.000 itu bisa cair. Itu saya dapat 10 bulan ya untuk mendapatkan uang 1.300.000. Jadi teman-teman jangan salah paham setiap bulan dapat uang banyak dari YouTube. Wah, tidak teman-teman ya. Tapi saya tetap semangat ya. Ya hitung-hitung ijole konten atau ijole kuota untuk upload video. Jadi 10 bulan sekali diijoli. Wah, saya mikirnya itu ya, bukan gaji dari YouTube. Enggak teman-teman, karena hasilnya enggak banyak, kecuali ya teman-teman, kecuali kalau misalkan subscribe-nya banyak ya, beda lagi. Yang lihat itu juga banyak, misalkan minimal 10.000 ya yang lihat, itu baru menghasilkan setiap bulan. Kalau yang lihat masih 500 kemudian enggak ada 1.000, itu hasilnya sedikit sekali teman-teman, sedikit sekali. Jadi tidak sesuai bayangan teman-teman yang selalu menghujat menurut saya menghujat ya, karena dimana saya hasilnya tidak segitu setiap bulan dibilangin targetnya AdSense biar banyak. Enggak, saya niatkan untuk share ilmu ya teman-teman. Nah itu teman-teman ya, seperti teman-teman pertanyakan saya jawab di sini untuk teman-teman. Ini sambil kasih pakan ya teman-teman, sambil kasih pakan polar. Nah kemudian teman-teman ada pertanyaan lagi untuk tentang pakan polar ini ya. Yang penting ini polar fresh ya. Fresh itu polarnya tidak lama. Biasanya kan ada ya polar dijual di tempat ternak itu, toko peternakan, jarang beli, kemudian polarnya itu menggumpal. Itu kurang bagus teman-teman, tidak bagus untuk kelinci. Lebih baik cari toko yang laris dan stoknya selalu baru.
Itu hasilnya bagus sekali untuk kelinci, bisa dilihat ya, makannya lahap-lahap seperti ini. Jadi kalau misalkan kelinci nggak mau makan, misalkan sudah dicoba 1 bulan, itu bisa dilihat ya kualitas polarnya itu baru atau lama. Kalau lama ya itu agak kurang bernafsu untuk makan untuk kelinci itu. Nah seperti itu teman-teman ya. Kemudian ngasihnya pagi